Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk semuanya yang hadir pada acara Kitongpo APBN hari ini. Yang saya hormati seluruh tim media, para pimpinan unit vertikal di Kementerian Keuangan, para perwakilan pemerintah daerah dan juga pelaku usaha dan juga akademisi yang hadir dalam hari ini di dalam rangka kita mengikuti konferensi pers Kitongpo APBN hari ini, termasuk seluruh masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita pada hari ini dapat hadir dalam konferensi pers Kitongpo APBN Regional Papua Barat realisasi sampai dengan 30 April 2026. Konferensi pers ini merupakan bentuk dari transparansi dan akuntabilitas Kementerian Keuangan kepada masyarakat mengenai bagaimana APBN itu bekerja dan bagaimana kondisi ekonomi regional berkembang serta bagaimana dana negara hadir untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat maupun di Papua Barat Daya. Tema yang kami usung pada hari ini adalah APBN hadir untuk pertumbuhan, pemerataan dan kesejahteraan regional Papua Barat. Jadi melalui forum kita kali ini kita ingin menunjukkan bahwa APBN bukan sekedar angka dalam dokumen anggaran tapi merupakan suatu instrumen yang bekerja setiap hari melalui pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, bantuan sosial, transfer ke daerah, dukungan UMKM dan juga berbagai program yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Baik, kita langsung saja kepada slide kita. Kalau kita melihat di dalam APBN kita sampai dengan 30 April 2026, ya kita melihat bahwa belum ada di layar ya. Kita melihat bahwa cukup banyak hal yang bisa dan sudah kita raih atau kita capai di dalam triwulan 1 ini. Bahwa kita lihat di dalam slide ini bahwa nampaknya struktur dari perekonomian kita agak ke bawah dikit ya, itu nggak kelihatan. Ternyata tetap kuat pada triwulan 1 2026. Bahwa nampak di dalam paparan kita kali ini bahwa ternyata perekonomian Indonesia itu tumbuh kuat 5,61% year on year di tengah dinamika global ya. Nah, untuk provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sendiri ternyata ini tetap stabil dengan pertumbuhan masing-masing 4,64% dan 4,16% year on year. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat tetap terjaga dan berbagai program pembangunan memberikan manfaat bagi daerah. Apa artinya kondisi yang pertumbuhan ekonomi tetap terjaga? Bahwa artinya di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini adalah lapangan usaha tetap bergerak, kemudian aktivitas perdagangan tetap tumbuh dan juga investasi dan pembangunan terus berjalan. Kalau kita lihat di sini bahwa dari sisi pengeluaran komponen konsumsi pemerintah ya, ini memang mengalami pertumbuhan tertinggi di regional Papua Barat. Ya, memang ada sedikit perbedaan antara komponen baik produksi maupun komponen pengeluaran di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kalau untuk Papua Barat ini adalah
distribusi yang paling besar adalah pada industri pengolahan ya untuk komponen produksinya ya, sementara di Papua Barat ini yang tertinggi adalah masih sama-sama industri pengolahan. Yang membedakan adalah kalau untuk komponen pengeluaran yang tertinggi di Papua Barat adalah untuk konsumsi rumah tangga, sementara konsumsi rumah tangga dan juga sama ini antara Papua Barat dan Papua Barat Daya ya. Konsumsi rumah tangga masih mendorong terhadap itu semua. Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya bagaimana terkait dengan indikator ekonomi dan kesejahteraan kita. Kita melihat bahwa ternyata ekonomi tetap tumbuh stabil ya, sementara pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terus diperkuat ya melalui program pembangunan dan perlindungan sosial. Kalau kita lihat ya yang sebelah kiri atas terkait dengan ekonomi regional kita, nampaknya pertumbuhan ekonomi di regional Papua Barat di triwulan 1 2026 ini tetap positif dan stabil. Ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus terjaga. Dan kalau kita lihat terkait dengan inflasi ya, April 2026 yang di tengah ini, bahwa inflasi April 2026 year on year di kedua provinsi nampaknya di atas target nasional ya, berarti cukup relatif tinggi ya. Dan yang tertinggi adalah di provinsi Papua Barat. Nah, selanjutnya terkait dengan nilai tukar petani di sini, bahwa untuk petani di regional Papua Barat ini memperoleh surplus pendapatan di April 2026, tetapi nampaknya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Untuk kemiskinan ya, ini nampaknya tingkat kemiskinan regional Papua Barat di tahun 2025 ini masih cukup tinggi ya. Ini diperlukan penguatan kebijakan yang lebih terarah dan juga inklusif. Nah, bagaimana kalau terkait dengan rasio Gini? Nampaknya ketimpangan masih berada pada level yang relatif tinggi, sehingga pemerataan ekonomi tetap menjadi perhatian utama. Terkait dengan nilai tukar petani ya, ini ternyata petani regional di Papua Barat memperoleh surplus pendapatan pada April 2026, tapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dari rata-rata nasional. Sedangkan untuk nilai tukar nelayan, ini nelayan di Papua Barat memperoleh surplus pendapatan ya, karena di atas 100 ya, sedangkan di Papua Barat Daya ini mengalami defisit yang hanya 89,81, sehingga ini diperlukan upaya-upaya untuk menjaga daya beli dan efisiensi usaha sektor perikanan. Selanjutnya untuk indikator ekonomi dan kesejahteraan yang lain, kita melihat bahwa di sini tren kualitas sumber daya manusia di regional Papua Barat terus meningkat ya, seiring dengan penurunan pengangguran. Ini sesuatu yang mengembirakan. Sementara untuk surplus neraca perdagangan juga tetap terjaga dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. Kalau kita lihat dari capaian indeks pembangunan manusia di Papua Barat dan Papua Barat Daya, ini nampaknya telah melampaui target provinsi dalam RIPPP ya. Jadi ini dengan tren yang positif ya, di Papua Barat Daya ini berpindah kategori dari sedang menuju tinggi ya. Ini sebuah capaian yang bagus. Sedangkan untuk tingkat pengangguran di regional ini nampaknya turun di tahun 2026 ini, terendah dalam beberapa tahun terakhir. Ya, ini sejalan dengan perbaikan capaian di tingkat nasional serta mencapai target RIPPP. Nah, untuk neraca perdagangan April 2026 terjadi surplus neraca perdagangan tetap terjaga hingga April 2026 dan berperan penting dalam menopang stabilitas dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Papua Barat.
Selanjutnya kita melihat bagaimana perkembangan dari fiskal nasional kita. Di sini kita melihat bagaimana asumsi dasar ekonomi makro kita ya. Untuk pertumbuhan ekonomi kita ya nampaknya cukup tumbuh tinggi ya, ditopang oleh kenaikan konsumsi rumah tangga yang signifikan, investasi dan juga akselerasi belanja pemerintah ya. Untuk Q1 ini 5,61 ya, ini meningkat dari target, lebih tinggi daripada target 5,4. Nah, terkait dengan inflasi juga terkendali bahwa volatile food dan juga administered price nampaknya turun, ini didukung oleh kebijakan harga energi dan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Sehingga dari target APBN 2,5 sampai dengan saat ini di outlook Q1 ini adalah 2,42. Terkait dengan nilai tukar terdapat sampai dengan itu untuk outlook ya Q1 2026 itu ternyata ada pelemahan rupiah, ini dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan arah kebijakan moneter global. Untuk yield SBN 10 tahun ada pergerakan yield SBN ya dari di APBN targetnya 16.500, ini year to date-nya 16.978 ya, ini karena ada pengaruh dinamika global. Jadi level dan volatility-nya tetap dapat kita jaga. Untuk harga minyak ya, ini ternyata dipengaruhi oleh rantai pasok ya akibat dari konflik di Timur Tengah dan juga perkembangan resolusi dengan Amerika Serikat. Untuk lifting minyak dan gas ini terus dioptimalkan di tengah kondisi pasar komoditas yang masih cukup volatile ya, sehingga dari target 610 ya ribu barel per hari ini di dalam realisasinya ini 535,8, lebih rendah. Jadi itu yang terjadi antara realisasi dengan asumsi dasar makro kita. Selanjutnya kalau kita lihat dari APBN April 2006 ini terjaga solid ya, bahwa penerimaan pajak nampaknya di sini meningkat kuat ya, ini tumbuh 16,1% year on year-nya, dan untuk belanja negara bahkan lebih cepat lagi, ini tumbuh 34,3% year on year. Sementara untuk defisit juga cukup terkendali. Ini menunjukkan bahwa APBN terus diarahkan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kalau kita lihat dari segi pendapatan negara, memang kita melihat di sini bahwa 918,4 triliun ya, ini naik 13,3% year on year, sebuah capaian yang bagus. Untuk belanja negara pun demikian ya, lebih tinggi daripada pendapatannya 1082,8 triliun atau naik 34,3% year on year-nya. Nah, ini ada defisit 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Jadi nampak di sini bahwa APBN 2026 dari dua slide kita tadi nampak tetap menjadi instrumen utama di dalam menjaga stabilitas ekonomi kita, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan yang merata di seluruh Indonesia. Sekarang kita berpindah kepada perkembangan fiskal regional Papua Barat. Kalau kita lihat di dalam realisasi I-Account regional Papua Barat sampai dengan 30 April 2026 di dalam slide ini, nampak bahwa APBN kita masih berperan optimal sebagai shock absorber ya, dengan kinerja pendapatan dan belanja yang meningkat dibanding tahun lalu ya. Kita di sini bandingkan antara 2025 dan 2026. Jadi dengan adanya peningkatan kinerja pendapatan dan belanja ini, artinya kita bisa terus mendukung pelayanan publik dan juga pembangunan di daerah.
Kalau dari segi besarannya untuk pendapatan negara 693,5 miliar atau 25,1% dari target penerimaan. Ya, ini masih didominasi oleh penerimaan perpajakan ya 433,8 miliar tumbuh 28,7% year on year. Kemudian untuk PNBP juga 258,3 miliar tumbuh 72,4% year on year. Ini didominasi oleh PNBP lainnya sebesar 223 miliar. Untuk belanja negara nampaknya jauh lebih besar dari pendapatan negara yaitu 6,9 triliun atau 29,7% dari pagu anggaran. Ini untuk belanja kementerian lembaga ada 2,19 triliun atau naik 47,8% year on year. Dan belanja KL ini nampaknya didominasi oleh belanja pegawai yaitu gaji dan juga tunjangan itu 1,3 triliun sendiri. Nah, selain itu kita juga ada belanja yang namanya transfer ke daerah, ini jumlahnya 4,7 triliun atau 29,1% dari pagu anggaran. Ini realisasi transfer ke daerah tumbuh cukup signifikan 42,1% year on year dan didominasi oleh dana alokasi umum 2,51 triliun. Selanjutnya kita melihat bagaimana kinerja dari pendapatan dan belanja APBN regional Papua Barat ya. Ini per 13 April 2026 sampai dengan ya. Kinerja pendapatan dan belanja negara nampaknya semakin optimal ya sampai dengan 30 April 2026. Kalau kita lihat dari pendapatan negara yang 693,5 miliar itu didominasi oleh perpajakan ya 433,8 miliar itu 18,2% dari target. Jadi ini penerimaan peningkatan dari penerimaan pajak ini lebih banyak dipengaruhi antara lain oleh karena peningkatan kepatuhan dan juga pengawasan dari implementasi Cortex ya. Nah, berikutnya yang cukup dominan juga adalah dari penerimaan negara bukan pajak, itu jumlahnya 258,3 miliar atau 69,1% dari target. Nah, untuk PNBP ini nampaknya didominasi oleh PNBP lainnya dengan capaian realisasi 96,7%. Nah, untuk belanja negara sendiri itu ada 6,9 triliun ya. Kalau kita lihat berdasarkan fungsi ya itu ada belanja negara ini nampaknya adalah merupakan kalau berdasarkan fungsi cerminan prioritas pemerintah dalam mendorong pelayanan publik dan untuk pembangunan yang inklusif. Jadi dengan jumlah yang besar itu menunjukkan bahwa pemerintah kita mendorong pelayanan publik dan pembangunan yang inklusif. Berdasarkan fungsi ini, alokasi belanja tahun anggaran 2026 masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum yaitu senilai 16,1 triliun ya terrealisasi 4,8 triliun atau mencapai 30%. Kalau kita ada lihat dari pelayanan umum ini kan paling tinggi ya karena di dalamnya juga ada unsur belanja untuk transfer ke daerah itu juga masuk ke dalam pelayanan umum. Nah, sekarang kita melihat terkait dengan belanja transfer ke daerah. Ini ada 4,7 triliun. Ini 29,1% dari pagu realisasinya. Jadi ini ada DBH, ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum, Dakvisdak, Otsus dan juga dana desa. Kalau kita lihat bagaimana terkait transfer ke daerah ini nampaknya kalau sejak sampai dengan 30 April 2026 ini masih dalam proses pemenuhan syarat salur Otsus tahap 1 untuk Kabupaten Tambrau dan syarat salur dana desa di lingkup Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Nah, ini tentu kondisinya kalau per hari ini juga sudah berbeda. Nah, terkait dengan realisasi dak fisik pada saat 30 April 2026 itu masih kondisinya menunggu juknis dari penyaluran ya
tapi sekarang sudah ada juknis penyalurannya. Lanjut. Berikutnya adalah terkait dengan kinerja APBD regional Papua Barat sampai dengan 30 April 2026. Jadi di sini kita melihat bahwa terdapat peningkatan belanja APBD yang belum diiringi oleh optimalisasi belanja modal ya. Sementara kemandirian fiskal itu memang perlu terus diperkuat. Kalau kita lihat dari tabel ini yang hijau-hijau itu ya, yang pendapatan transfer ke daerah, nampak bahwa ternyata dukungan belanja transfer dari APBN ke APBD regional Papua Barat itu jumlahnya sebesar 93,2% sendiri ya, dari seluruh pendapatan daerah yang ada di regional Papua Barat Daya. Jadi ini memang menunjukkan bahwa ada sinergi yang sangat baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata, untuk mendorong kualitas layanan publik yang lebih baik dan juga mempercepat pengentasan kemiskinan dan ketimpangan wilayah di regional Papua Barat. Kalau kita lihat di sini untuk pendapatan itu 8,6 triliun atau 43,2% realisasi, belanja 4,4 triliun ya, 21,9% realisasinya, ada surplus 4,42 triliun dan masih ada silpa di sini 4,1 triliun. Jadi memang Bapak Ibu sekalian nampak bahwa dukungan transfer pusat itu 93,2% sendiri dari total pagu pendapatan daerah ya. Jadi mungkin kita harus sama-sama memikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah termasuk lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, kalau kita mau melihat terkait dengan proporsi alokasi belanja daerah itu apa saja, ya kita lihat bahwa untuk belanja barang dan jasa itu paling tinggi 32,9%, diikuti oleh pegawai, belanja pegawai 28,5% dan belanja modal nampaknya 15,4% saja. Lanjut. Nah, selanjutnya dari saya itu ya, selanjutnya saya persilahkan kepada Kepala KPPN, Kepala Pelayanan Pajak Pratama Manokwari, Pak Krisna, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat. Mohon izin Bapak semuanya, saya akan menyampaikan terkait dengan penerimaan pajak sampai dengan April 2026 di wilayah KPP Pratama Manokwari. Untuk selanjutnya Mas. Oke, sebelum saya masuk ke detail penerimaan pajak, kita merefresh kembali terkait dengan wilayah kerja KPP Pratama Manokwari. Di sini wilayah kerja KPP Pratama Manokwari terdiri dari 5 kabupaten dari total 7 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Yang pertama adalah Kabupaten Arfak dengan luas wilayah 3.298 km persegi. Lalu ada Kabupaten Manokwari dengan luas wilayah 2.763 km persegi. Lalu Kabupaten Teluk Bintuni dengan luas wilayah 19.943 km persegi. Kabupaten Manokwari Selatan dengan luas wilayah 2.281 km persegi. Dan Kabupaten Teluk Wondama dengan luas wilayah 4.847. Sementara 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak masuk di wilayah kerja KPP Pratama Sorong. Sebagaimana kita ketahui dari wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, KPP ada 2 yaitu KPP Pratama Manokwari dan KPP Pratama Sorong.
Dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan bahwa total penerimaan itu mencapai 433 miliar, itu porsi untuk KPP Pratama Manokwari ada di angka 184 sekian miliar. Mungkin untuk selanjutnya kita melihat kontribusi penerimaan berdasarkan masing-masing wilayah kerja. Jadi masih seperti bulan-bulan berikutnya sebelumnya, bahwa untuk Kabupaten Manokwari masih yang paling tinggi ya dengan angka 84,46%, lalu diikuti oleh Kabupaten Teluk Bintuni dengan kontribusi sebesar 8,19%, lalu Kabupaten Manokwari Selatan itu kontribusinya 3,20%, Kabupaten Teluk Wondama 2,69%, dan Kabupaten Pegunungan Arfak 1,46%. Kabupaten Manokwari sendiri memang kontribusinya cukup dominan karena memang di sini terdapat pusat-pusat sentra ekonomi, lalu juga ada pemerintah provinsi yang berlokasi di Kabupaten Manokwari. Salah satu yang menyebabkan itu. Lalu untuk realisasi sendiri untuk KPP Pratama Manokwari sudah mencapai 18,07% dari total yang ditargetkan 1,019 triliun atau sebesar 184.111.979.870 rupiah. Untuk pertumbuhannya sendiri alhamdulillah di KPP Pratama Manokwari dibandingkan dengan tahun 2025, realisasi penerimaan sampai dengan April tumbuh di angka 70,90%. Ini merupakan hal yang menggembirakan bagi KPP Pratama Manokwari dan juga berarti terdapat peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2025. Juga selaras dengan yang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan peningkatan di industri pengolahan. Jadi memang terdapat peningkatan setoran yang cukup signifikan dari sektor industri pengolahan. Mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya, nah ini adalah komposisi detail per jenis pajak sampai dengan April 2026. Untuk yang pertama, komponen PPh non migas dari target 221 miliar yang ditargetkan sudah terrealisasi 92 miliar atau capaiannya 41,55%. Ini dengan nilai pertumbuhan yang cukup tinggi ya 65,21% dan menyumbang kontribusi sebesar 49,98%. PPh non migas sendiri dibagi lagi menjadi PPh pasal 21 dengan nilai realisasi 41 miliar dengan kontribusi 22,42 miliar. Selanjutnya PPh potput realisasinya sudah 16 miliar dengan kontribusi 8,73%, PPh pasal 25 3,9%, PPh pasal 25 badan 5,39% dan PPh final berkontribusi 10,35%. Untuk bulan April kemarin memang banyak peningkatan di PPh badan karena juga terkait dengan kewajiban penyampaian SPT PPh badan. Walaupun pada akhirnya memang terdapat relaksasi sampai dengan bulan Mei. Untuk PPN sendiri kontribusinya memang cukup besar di angka 48,73% atau dengan nilai realisasi 89,7 miliar. Dipecah lagi, PPN itu terdiri dari PPN dalam negeri sebesar 68,17 miliar dan PPN impor 21,54 miliar. Selanjutnya untuk PBB ini memang terdapat peningkatan setoran ya. Jadi dari tahun sebelumnya yang hanya 1.988.783 sampai dengan April terdapat setoran sejumlah 1.550.610.784 dengan nilai kontribusi walaupun 0,85% tapi ada peningkatan terhadap sektor-sektor kehutanan yang menyumbang penerimaan di sektor PBB. Lalu selanjutnya Mas.
Nah, ini adalah komposisi per sektor sampai dengan April, masih didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial yang berkontribusi sejumlah 110,28 miliar atau memberikan kontribusi terhadap penerimaan kita di angka 59,90. Selanjutnya adalah industri pengolahan dengan kontribusi 34,92 miliar atau 18,97%. Selanjutnya yang menunjang penerimaan adalah terkait perdagangan besar, eceran mobil reparasi, perawatan mobil sebesar 24,0 M dengan nilai kontribusi sebesar 13,04%. Selanjutnya adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum di angka 4,79 miliar atau di angka 2,61%. Dan yang kelima adalah di komponen pejabat negara, karyawan, pensiunan sebesar 2,8 M atau 1,52%. Untuk industri pengolahan sendiri didukung oleh proyek-proyek yang sedang terjadi di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan juga adanya impor yang dilakukan oleh Semenkons West Papua. Jadi itu yang menunjang peningkatan penerimaan di sektor industri pengolahan. Next. Nah, untuk selanjutnya kami sampaikan bahwa per 22 April 2026 telah terbit PP nomor 20 tahun 2026 terkait dengan fasilitas PPh final UMKM untuk para pengusaha, di mana mulai ditetapkan dan berlaku ini untuk orang pribadi itu tidak terikat batas waktu, jadi bisa berlaku seumur hidup asalkan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dan juga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh satu orang, itu juga mendapatkan fasilitas. Lalu juga bisa koperasi juga mendapatkan fasilitas tarif tetap sebesar 0,5% untuk tarif PPh final khusus untuk UMKM. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Bapak Kepala Perwakilan. Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama paparan dari Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari, Pak Zain, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Perwakilan. Saya mewakili Kepala Kantor Bea Cukai Manokwari. Di bulan ini akan menyampaikan kinerja ekspor impor dan pemberdayaan UMKM. Next. Untuk kinerja impor sampai dengan 30 April 2026 terkait penerimaan negara sampai dengan 30 April sampai saat ini masih ditopang oleh impor bahan baku dan bahan penolong, terutama dalam mendukung kegiatan produksi PT Kons West Papua Semen berupa natural gypsum sebesar 1.356.000.000. Kemudian ada total penerimaan sampai dengan bulan ini yaitu sebesar 36,94% year on year dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, di tahun 2025. Next. Untuk selanjutnya dapat kami sampaikan terdapat kinerja ekspor sampai dengan 30 April. Dapat kami sampaikan bahwa kinerja ekspor di kantor pelayanan Bea Cukai Manokwari saat ini tetap juga ditopang oleh kegiatan ekspor dari PT Konves Papua berupa semen klinker, hidrolik semen, dan portlet komposit semen. Penurunan volume ekspor sebesar 38,68% disebabkan oleh penurunan permintaan semen klinker dari luar negeri yang cukup signifikan ya, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Meskipun
pada komoditi hidrolik semen dan portlet komposit semen mengalami kenaikan dibanding tahun 2025. Hal itu mungkin disebabkan oleh permintaan akan semen. Mungkin di luar negeri terjadi penurunan akibat perang di Timur Tengah, sehingga permintaan semen dari luar negeri berkurang cukup signifikan. Next. Selain kegiatan ekspor dan impor yang dapat kami sampaikan, terdapat juga kegiatan dalam hal pemberdayaan UMKM. Hingga saat ini, kantor pelayanan Bea Cukai tetap mendorong terjadinya kegiatan ekspor, terutama di sektor-sektor UMKM. Di antaranya, yang pertama, kemarin kita tetap terus berkoordinasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan terkait potensi-potensi UMKM yang bisa kita dorong. Selain itu, terdapat juga asistensi pemberdayaan UMKM, khususnya pada PT Eibersot Cokran berupa coklat ya. Jadi PT Eibersot Cokran ini tetap melakukan ekspor, tapi hal itu tidak tercatat kegiatan ekspornya di kantor Bea Cukai Manokwari. Dari catatan yang kami terima, mereka tetap melakukan ekspor, tapi dilakukan di Surabaya. Jadi barang yang berasal dari Papua Barat, terutama coklat itu dikirim dulu ke Surabaya untuk selanjutnya diekspor. Akan tetapi pencatatannya tidak menunjukkan adanya kinerja ekspor terutama coklat ya, di Manokwari. Next. Selain kegiatan ekspor dan impor serta asistensi UMKM, terdapat juga kinerja penindakan. Kami dari kantor Bea Cukai Manokwari juga melakukan kerjasama, baik itu dengan kepolisian daerah maupun dengan BNN. Dari hasil kerjasama itu terdapat beberapa penindakan, yaitu berupa 6.529 BKCHT berupa rokok. Kemudian ada 79,437 gram NBP metamfetamin. Kemudian ada 3.135 gram ganja kering. Next. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kantor Bea Cukai Manokwari. Saya kembalikan kepada Bapak Perwakilan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memaparkan terkait dengan anggaran tematik belanja pemerintah pusat, termasuk di dalamnya juga bagaimana program prioritas nasional yang ada di regional Papua Barat dan juga informasi terkait anggaran termasuk blokirnya yang akan disampaikan oleh Pak Wan Nasution dari bidang pelaksanaan anggaran. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Kanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan gambaran pelaksanaan APBN Regional Papua Barat sampai dengan 30 April 2026, khususnya pada belanja tematik yang menjadi instrumen pemerintah dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan tahun 2026 diarahkan pada 4 pilar utama, yaitu penguatan konektivitas wilayah, kemudian penguatan ketahanan pangan dan lingkungan, perluasan akses layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat belanja pemerintah, tetapi menjadi motor penggerak pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Papua Barat. Pada sektor infrastruktur, masih menjadi tulang punggung pembangunan dengan pagu neto mencapai 1,66 triliun
hingga akhir April 2026 realisasi telah mencapai 453,96 miliar atau 27,27%. Belanja ini terutama digunakan untuk menjaga dan meningkatkan konektivitas wilayah melalui berbagai kegiatan strategis seperti preservasi jalan koridor logistik atau backbone, kemudian preservasi jalan Trans Papua Merauke Sorong, kemudian pengembangan kawasan strategis dan prioritas nasional, serta pemeliharaan rutin jalan. Keberadaan infrastruktur yang andal menjadi kunci untuk menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang, serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat. Selanjutnya, pada sektor mitigasi perubahan iklim, pagu neto tercatat sebesar 112,77 miliar dengan realisasi sebesar 11,62 miliar atau 10,3%. Program yang dilaksanakan antara lain operasional kapal negara, kemudian ada pengelolaan air limbah domestik, pengembangan kawasan agroforestry, kemudian operasional sarana bantu navigasi pelayaran, serta penataan batas kawasan hutan. Sektor ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada sektor kesehatan, pagu neto sebesar 109,43 miliar telah terrealisasi sebesar 28,69 miliar atau 26,22%. Belanja ini diarahkan untuk pengawasan obat dan makanan, kemudian penguatan pendidikan tenaga kesehatan, kemudian penyediaan alat laboratorium, serta peningkatan kualitas distribusi produk kesehatan. Melalui dukungan APBN, pemerintah berupaya memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan mudah diakses. Selanjutnya, kita ke tematik pendidikan. Pemerintah mengalokasikan pagu neto sebesar 198,53 miliar dengan realisasi mencapai 57,38 miliar atau 28,91%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk pendidikan dan pelatihan transportasi laut, kemudian pembangunan gedung pendidikan tinggi, kemudian revitalisasi sarana dan prasarana madrasah, serta peningkatan kompetensi siswa SMK Kehutanan. Investasi pada pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Papua Barat di masa depan. Next. Oke. Kita lanjutkan terkait dengan dari tematik tadi, terdapat beberapa kegiatan yang merupakan prioritas nasional sampai dengan tanggal 30 April 2026. Realisasi program prioritas nasional mencapai 250,83 miliar atau 20,36% dari pagu neto sebesar 1,24 triliun. Beberapa kegiatan prioritas nasional antara lain preservasi jalan koridor logistik. Ini realisasinya sudah mencapai 24,16%. Kemudian ada preservasi jalan Trans Papua Merauke Sorong. Ini sudah terrealisasi 30,68%. Kemudian layanan konektivitas angkutan keperintisan. Ini sudah terrealisasi 16,17%. Selanjutnya preservasi jembatan Trans Papua Merauke Sorong, ini sudah terrealisasi 9,02%. Lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kaimana sudah terrealisasi 37,48%. Kemudian pembangunan jalan Trans Papua Merauke Sorong sudah terrealisasi, ini paling besar 52,94%. Kemudian angkutan udara perintis penumpang ini sudah terrealisasi sebesar 22,39%. Selanjutnya
kita akan melihat ya terkait dengan realisasi belanja dan blokir anggaran, di mana pagu pemerintah pusat ya, pagu belanja pemerintah pusat sebesar 7.078,88 miliar, sementara blokirnya sebesar 39,44 miliar, sehingga pagu neto 7.039,44 miliar, sementara realisasi sudah mencapai 2.191,47 miliar atau sebesar 31,13%. Realisasi ini tumbuh 47,8% year on year. Kalau kita lihat di sini blokir pagu sebesar 39,44 miliar itu ada beberapa yang diblokir ya, terkait dengan pagu belanja barang sebesar 35,5 miliar, kemudian pagu belanja modal diblokir sebesar 4 miliar, sementara pagu belanja pegawai tidak ada yang blokir. Sementara untuk nilai pagu perjalanan dinas yang diblokir sebesar 20,18 miliar. Ini tersebar di 69 satuan kerja KL. Datanya sampai dengan 30 April 2025. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bapak Kakanwil. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memaparkan terkait dengan kinerja penyaluran transfer ke daerah, baik di Papua Barat maupun Papua Barat Daya, dan nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana penyaluran kredit program di regional kita ini yang akan disampaikan oleh Pak Guntur ya, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran 2. Saya silakan. Baik, terima kasih Pak Kakanwil. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan kinerja penyaluran transfer ke daerah di Provinsi Papua Barat terlebih dahulu. Jadi terkait dengan transfer ke daerah ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk tentu saja dapat melaksanakan pembiayaan layanan dasar dan pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program-program yang nantinya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Terkait dengan penyaluran TKD di Provinsi Papua Barat, ini sudah mencapai 2,9 triliun atau sekitar 28,64%, dengan ini akumulasi dari 8 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat, yang dengan realisasi tertinggi itu ada di Kabupaten Fakfak yang mencapai 32,92%, dan untuk secara nominal terbesar ini di pemerintah Provinsi Papua Barat yang mencapai 953,91 miliar. Adapun apabila dilihat dari kontribusi per masing-masing jenis transfer ke daerah, memang untuk realisasi penyaluran belanja transfer ke daerah ini masih didominasi oleh dana alokasi umum serta dana bagi hasil. Dapat kami sampaikan juga terkait dengan penyaluran TKD di Provinsi Papua Barat Daya. Untuk Provinsi Papua Barat Daya ini sudah terrealisasi sebesar 1,8 triliun dari pagu sebesar 6,07 triliun dengan persentase sebesar 29,88%. Ini merupakan akumulasi dari 7 pemerintah daerah yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, yaitu 1 Provinsi Papua Barat Daya dan 6 kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Adapun untuk
kinerja dengan persentase realisasi tertinggi ini berada di Kota Sorong dengan persentase realisasi sebesar 37,72%, sedangkan secara nominal untuk yang terbesar juga di Kabupaten Sorong sebesar 334,6 miliar. Sedangkan untuk di Provinsi Papua Barat Daya ini secara kontribusi ini didominasi oleh dana alokasi umum dan dana otonomi khusus. Dapat kami sampaikan juga untuk dana otsus baik di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, untuk kondisi saat ini semua sudah tersalur untuk tahap pertama, meskipun sampai dengan April ini masih ada pemerintah daerah yang tercatat belum salur, tapi di update terbaru di akhir Mei dapat kami sampaikan bahwa untuk tahap 1 otsus semua pemerintah daerah sudah tersalur. Next, selanjutnya kami akan menyampaikan kinerja penyaluran kredit program di regional Papua Barat. Untuk penyaluran KUR ini merupakan salah satu bentuk dukungan pembiayaan lunak bagi UMKM melalui skema KUR dan program pembiayaan yang lain yang tentu saja akan terus dioptimalkan, terutama untuk memperluas akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha di regional Papua Barat. Apabila kita lihat Bapak Ibu dari kinerja penyaluran KUR ini sudah terrealisasi sebesar 247,78 miliar kepada 3.888 debitur. Sementara itu untuk penyaluran terbesar ini memang berada di Kota Sorong, ini sebesar 71,69 miliar atau 28,92% kepada 1.085 debitur. Kemudian kalau dilihat dari secara sektornya, ini memang sektor perdagangan besar dan eceran juga masih mendominasi terkait dengan penyaluran KUR di regional Papua Barat. Ini mencapai 125,48 miliar atau 50,64% dari keseluruhan penyaluran. Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan memang ketika kita berbicara terkait dengan penyaluran KUR, ini kalau dilihat dari trennya ini memang kebanyakan gitu ya, kebanyakan penerima atau penerima manfaat KUR ini rata-rata di wilayah yang sudah perkotaan gitu ya. Kalau tadi kami sampaikan berada di Kota Sorong, di Papua Barat Daya gitu. Kalau di Papua Barat ini memang didominasi juga berada di Kabupaten Manokwari. Dan hal ini tentu saja menunjukkan bahwa terkait dengan akses terkait dengan KUR ini memang lebih banyak berada di wilayah perkotaan. Mungkin dari sisi banyaknya usaha juga memang di wilayah perkotaan tentu saja akan lebih banyak UMKM yang ada. Kemudian dari sektor penyaluran KUR terbesar sendiri juga dapat dilihat bahwa perdagangan besar dan eceran ini mendominasi dengan nilai 125,48 miliar. Kemudian juga jasa kemasyarakatan ini sebesar 28,27 miliar. Dan juga sektor pertanian dan perburuan ini 26,45 miliar.
Kemudian selain dari sisi KUR ada satu lagi yaitu terkait dengan UMI, terkait dengan penyaluran pembiayaan UMKM untuk UMI ini sebesar 4,34 miliar ini kepada 604 debitur dan sama seperti KUR ini penyaluran terbesar berada di mohon maaf kalau yang UMI ini terbanyak di Kabupaten Sorong ini sebesar 35,08%. Kemudian secara sektor ini sama, sektor perdagangan besar dan eceran juga masih mendominasi untuk yang UMI sebesar 84,9% dari total penyaluran. Mungkin itu Bapak Kakanwil yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih dan terakhir kita akan sama-sama mendengarkan terkait dengan penyaluran pembayaran APBN maupun transfer ke daerah di Manokwari, wilayah Manokwari. Saya persilakan kepada Kepala KPPN Manokwari, Pak Arief. Waktunya saya silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Perwakilan Kemenkeu Papua Barat. Baik, saya dari KPPN Manokwari akan memfokuskan atau lebih mendetilkan dari paparan sebelumnya mengenai realisasi anggaran baik untuk kantor vertikal maupun transfer ke daerah khususnya untuk wilayah kerja KPPN Manokwari. Itu yang meliputi 41 kementerian yang wilayah kerja KPPN Manokwari dengan jumlah satker 201 satker serta 6 Pemda, 1 provinsi yaitu Provinsi Papua Barat serta 5 kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni. Nah, dari alokasi untuk belanja kementerian kantor vertikal dari total bagus sekitar 3,87 triliun. Ini terdiri dari untuk belanja pegawai 1,7 triliun, belanja barang 1,37 triliun, belanja modal 0,73 triliun, dan untuk belanja lainnya 17,8 miliar. Untuk TKD yang dalam wilayah 6 Pemda tadi, total pagunya 8 triliun, yang terdiri dari dana bagi hasil 3,95 triliun, dana alokasi umum 2,34 triliun, dak fisik 66 miliar, otonomi khusus 0,9 triliun, dak non fisik 470,9 miliar, serta dana desa 244 miliar. Dari pagu tersebut, sampai dengan 30 April 2026, telah terrealisasi totalnya 3,5 triliun, atau year on year-nya ini meningkat 57,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kalau dilihat dari perkembangan per bulan, tiap bulan ini mengalami peningkatan 29,4% dari bulan Maret. Untuk belanja pemerintah pusat dari total 3,5 triliun tadi, realisasi untuk yang di wilayah kantor vertikal 1,2 triliun atau 31,5% dari pagu untuk kantor vertikal. Ya, ini meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja lainnya. Yang paling dominan masih untuk belanja pegawai. Untuk belanja transfer ke daerah telah terrealisasi dari pagu 8 triliun tadi, telah terrealisasi 2,28 triliun atau 28,6%. Ini mengalami peningkatan 55,2% dibandingkan periode yang sama sampai dengan April di 2025 dan peningkatan 22,3% dari bulan Maret 2026. Ini kalau dari sisi masing-masing komponen transfer ke daerah, dana bagi hasil realisasi 24,1%, dana alokasi umum 37,3%, dak fisik masih belum terrealisasi sampai dengan bulan April, namun dapat kami sampaikan di bulan Mei sudah mulai ada pergerakan realisasi. Untuk otsus realisasi 27,1%, dak non fisik 38,6% dan dana desa 12,3%. Ini adalah detail atau tabel perhitungan yang saya sampaikan tadi.
dari total pagu yang kami kelola di 2020 11,8%. Ini mengalami penurunan dari sisi pagu dibandingkan tahun 2025 yang kami kelola adalah 13,2 triliun. Ini menurun sekitar 10%. Namun demikian, dari sisi realisasi ini menunjukkan tren yang positif karena justru dari sisi nominal maupun persentase mengalami kenaikan dari pagu 11,8 triliun sampai dengan April 2026 telah terrealisasi 3,5 triliun atau 29,5%. Dan ini kami sampaikan tadi naik 57,7% dibandingkan year on year tahun sebelumnya. Rinciannya untuk dari pagu pemerintah pusat dengan pagu tahun 2026 3,8 triliun, ini mengalami penurunan juga dibandingkan dengan tahun 2025 yang 4,5 triliun, penurunan 14%, ini terrealisasi sampai dengan akhir April 31,5% atau 1,2 triliun. Komponen terbesar memang masih belanja pegawai atau belanja rutin sekitar 705 miliar, terus diikuti oleh belanja barang 294 miliar atau 21,4%, dan belanja modal 215,9 miliar. Belanja lain-lain relatif rendah karena cukup pagunya cuma sedikit, yaitu 3,4 miliar. Untuk dari sisi transfer ke daerah, ini dari pagu 8 triliun di 2026, ini pagu ini menurun 8% dibandingkan tahun 2025 sebesar 8,7 triliun. Ini telah terrealisasi 2,28 triliun atau 28,6%. Ini realisasi terbesar masih dana bagi hasil, yaitu sekitar secara nominal 953 miliar atau 24%, diikuti oleh dana alokasi umum 873 miliar atau 37,3%, dana otsus 249,4 miliar atau 27,1%, serta dak non fisik 181 miliar atau 38,6%. Untuk dana desa terrealisasi 30 miliar atau 12,3%. Ini kalau kita lihat secara grafik, yang atas ini bagian atas adalah bagian pagu dari kementerian atau instansi vertikal. Ini hampir semua belanja menunjukkan tren kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Namun demikian kalau kita lihat dari sisi pergerakan per bulan di 2026 di realisasi di April ini sedikit mengalami penurunan. Karena kita ketahui di bulan Maret terrealisasi atau ada kegiatan-kegiatan yang THR dan belanja-belanja yang terrealisasi di bulan Maret. Untuk TKD ini secara umum memang sebagian besar memang dari seluruh komponen TKD ini mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2025, kecuali untuk dana desa. Ini sedikit mengalami penurunan karena memang ada kebijakan dana desa yang baru serta pemenuhan kelengkapan dari Pemda yang masih berproses. Demikian juga kalau dilihat dari pergerakan tiap bulan, ini di bulan April juga mengalami penurunan dibandingkan bulan Maret. Karena Maret merupakan akhir dari triwulan 1, sehingga biasanya di akhir-akhir periode tersebut memang ada eskalasi realisasi. Kalau kita lihat lebih jauh lagi mengenai kinerja dari instansi vertikal, dari 10 kementerian yang memiliki pagu terbesar yang di Kabupaten Manokwari, yang meliputi Kementerian PU, Kemenhan, Polri, Kemendikti, Saintek, Kemenak, Kemenhub, Kemenhud, Kemen Perumahan, MA, dan Kemeninmipas. Ini dari total pagu ini mencakup 86% dari pagu yang kami kelola, sekitar 3,34 triliun. Ini telah terrealisasi 1 triliun atau 32,30%. Untuk KL lain ini sekitar mengampung 14% dari pagu, terrealisasi 26,5%. Ini kalau yang selanjutnya ada terkait dengan penyerapan TKD, ini penjelasan lebih detail. Tadi kami sampaikan memang terbesar masih
secara nominal adalah dana alokasi umum. Kalau kita lihat di bagian tengah dana alokasi umum terrealisasi 873,5 miliar. Diikuti oleh dana bagi hasil terutama gas bumi 780,5 miliar serta dana otsus yaitu 249,3 miliar. Ini kalau kita lihat untuk TKD di masing-masing pemerintahan daerah, ini Papua Barat, ini paling besar untuk dana bagi hasilnya. Mereka mendapatkan alokasi 2,79 triliun, DAU 539 miliar, dak fisik 4,2 miliar, otsus 402 miliar, dak non fisik 5,2 miliar. Sementara diikuti oleh kalau untuk DPH, yang DPH terbesar yang kedua adalah Teluk Bintuni, yaitu sekitar 868,8 miliar. Ini gambaran realisasi dari dana transfer ke daerah dari semua masing-masing pemerintah daerah. Ini yang kalau kita lihat kalau dari gambar ini yang warna hijau adalah telah terrealisasi, sementara untuk yang warna merah ini belum terrealisasi. Untuk Kabupaten Manokwari ini yang belum realisasi adalah dak fisik dan otsus, ini kondisi di bulan April. Tapi dapat kami laporkan bahwa di bulan Mei sudah terrealisasi untuk otsus. Untuk Pegunungan Arfak, ini dak fisik dan dana desa belum terrealisasi sampai dengan April. Untuk dana desa saat ini sedang berproses karena deadline untuk penyaluran tahap 1 dana desa adalah tanggal 15 Juni. Untuk Manokwari Selatan juga sama kondisinya, dana desa sedang berproses penyusunan kelengkapan dokumen. Untuk Teluk Wondama hal yang sama. Terus untuk Bintuni dan Provinsi Papua Barat ini tinggal dak fisik. Namun dapat kami sampaikan dak fisik sudah mulai kami sampaikan Juknisa sudah ada, nanti tinggal implementasi realisasi. Yang terakhir kami sampaikan mengenai update mengenai penyaluran gaji ke-13 di tahun 2026. Ini dalam wilayah kerja Kabupaten Manokwari hingga sampai dengan 4 Juni kami sampaikan kami telah melakukan pembayaran kepada 31.257 pegawai penerima gaji ke-13 dengan nilai nominal 95,9 miliar rupiah. Ini mudah-mudahan masih terus berjalan, masih proses pencairan gaji ke-13 masih terus berjalan dan kami harapkan dapat segera terrealisasi secara full atau 100%. Demikian kami sampaikan, kami kembalikan ke Pak Kepala Perwakilan Kemenku. Baik, terima kasih Sobat Kitong Pua BBN dari seluruh paparan sejak awal sampai akhir. Kita bisa menyimpulkan bahwa paling tidak ada 4 hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa perekonomian regional Papua Barat nampaknya tetap tumbuh positif di tengah dinamika global. Nah, yang kedua, kita bisa melihat bahwa APBN terus bekerja melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dan juga transfer ke daerah. Yang ketiga, kita juga melihat bahwa berbagai indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa arah perbaikan yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di regional Papua Barat. Terakhir tentu sinergi APBN dan juga APBD akan terus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan regional Papua Barat yang lebih maju, inklusif dan juga sejahtera. Kitong APBN, kitong jaga, kitong bangkit dari Papua Barat untuk Indonesia maju. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini dan kami membuka kesempatan kepada awak media baik dari RRI dan lainnya untuk bisa mungkin untuk ada hal yang ditanyakan atau perlu
klarifikasi. Terima kasih, saya persilakan. Silakan. Dana desa dan apa tadi? Oke. Oke. Baik. Oke, boleh? Iya, lanjut. Kita jawab dulu ya dari Pak Frans dari Antara. Mungkin sebelum nanti ditambahkan oleh Pak Guntur, saya ingin menjawab terkait dengan pertanyaan yang pertama ya, terkait dengan apa sebenarnya kendala utama ya. Itu ya, kendala utama terkait dengan penyaluran dana desa dan dak fisik sampai dengan April ini ya di Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Jadi kalau kita lihat ya secara umum ya, ini kenapa kok belum optimal, ini bukan karena kita nggak ada anggarannya, bukan, tapi memang karena dalam proses pemenuhan penyaluran itu ya, kita untuk pemerintah daerah dan pemerintah desa itu perlu memenuhi syarat salurna dan mereka harus memproses ya. Kalau untuk dana desa ya, itu saya kira beberapa desa masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasinya ya. Antara lain mereka kan harus ada persyaratan, misalnya itu ada namanya penetapan dan penyampaian APB desa, itu harus dipenuhi. Yang kedua, dia juga harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya ya. Kemudian juga ada kelengkapan dokumen persyaratan salur yang disampaikan melalui pemerintah kabupaten. Jadi ini kemampuan desa masing-masing berbeda. Dan juga kita melihat ada kecenderungan seperti di Papua Barat Daya atau Sorong itu, mereka cenderungnya karena culture ya, menunggu untuk sama-sama ya. Padahal kita sudah selalu dorong siapa yang sudah siap dahulukan untuk dimintakan. Tetapi mereka ada, terutama yang di Papua Barat Daya itu adalah mereka ingin bersama-sama dan kecenderungannya itu berada di akhir batas penyaluran ya. Di mana itu ada resikonya bahwa kadangkala ada kelengkapan aja yang kurang sehingga nanti harus bolak-balik dan sebagainya. Jadi karena dana desa itu menggunakan mekanisme kinerja seperti itulah, maka kadang-kadang itu ada kepatuhan administrasi yang mereka harus penuhi agar bisa disalurkan itu sesuai dengan ketentuan. Jadi seperti itu. Jadi sangat tergantung pada kesiapan dana desa itu sendiri memenuhi syaratnya. Nah sementara untuk dak fisik ya,
Itu kendala utama memang proses penetapan dan penyampaian dokumen teknis kegiatan itu juga ada prosesnya, ada waktunya, kemudian juga penyelesaian kontrak pekerjaan dan data dukung itu juga menjadi syarat di dalam Dakfisik, dan juga terhadap ada namanya petunjuk teknis pelaksanaan dan penyaluran di beberapa bidang yang memang kadang ada regulasinya, itu ada penambahan, ada penyempurnaan, ada pengurangan. Di kemarin memang belum ada petunjuk teknisnya, tapi sekarang sudah ada dan juga sudah disosialisasikan. Jadi karena Dakfisik ini juga berbasis kinerja, maka penyalurannya juga harus ada persyaratan-persyaratan teknis dan kontraktual itu ya harus dipenuhi. Ya. Apa yang kita lakukan gitu ya di Kementerian Keuangan melalui Kanwil sebagai pembina KPPN, baik di KPPN Manowari, Fakfak maupun di Sorong ya. Jadi kita selalu berkoordinasi intensif dengan BPKAD, dengan DPMK itu OPD yang menangani terkait dana desa ini dan Dakfisik ya, OPD teknis terkait yang Dakfisik, dan juga untuk pemerintah desa. Nah juga kita melakukan pendampingan juga kalau mereka ada kesulitan atau persyaratan syarat salur yang memang harus dipenuhi, di mana kesulitannya kita asistensi, dan kita juga monitoring secara berkala progresnya setiap pemerintah daerah. Ya paling kita punya datanya yang harian, tapi kita coba memantau setiap minggu. Dan juga kita juga mendorong seperti yang saya bilang tadi, penyampaian itu bertahap, nggak usah menunggu bersama-sama dengan yang lainnya gitu ya. Jadi kita optimis dengan persyaratan itu nanti untuk Dakfisik yang sudah ada juknisnya di saat ini sudah ada, termasuk dana desa ya, kalau kita dorong terus nanti penyalurannya akan semakin baik dari waktu ke waktu. Kemudian terkait dengan pertanyaan mengapa penyaluran TKD masih didominasi oleh dana alokasi umum ya, strateginya kita gimana ini agar bisa mendorong untuk pembangunan di regional kita di Papua Barat ini. Jadi memang benar masih didominasi oleh dana alokasi umum, dan memang ini untuk instrumen utama untuk pengembangan kesinambungan layanan dari pemerintah DAU itu ya, dan juga untuk pelayanan dasar, termasuk di dalamnya adalah untuk gaji PNS. Nah itu DAU, termasuk operasional pendidikan, kesehatan, dan juga untuk layanan publik lainnya. Jadi memang kita tidak tidak hanya berfokus pada besarnya penyaluran Pak, tadi komposisinya DAU paling besar, tapi bagaimana kualitas dari penggunaannya. Jadi kita terus mendorong untuk kepada pemerintah daerah Pak, untuk mendorong belanja mereka yang lebih produktif, jadi tidak hanya digunakan untuk belanja rutin, tapi juga untuk yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat, misalnya untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, kemudian untuk apalagi penguatan produktivitas masyarakat, penurunan kemiskinan dan stunting, kita harapannya bisa ke sana. Dan juga kita juga ingin terus mempercepat tadi Dakfisik dan dana desa yang kita harapkan itu bisa berdampak untuk di kampung-kampung, di distrik-distrik seperti itu ya. Jadi kita selalu melakukan pendampingan kepada mereka, pemerintah daerah, untuk bisa menyalurkan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah tentunya kita juga ingin juga bahwa untuk pemerintah pemanfaatan dari dana otsus itu nanti bisa untuk menjawab ketimpangan pembangunan yang ada. Kan sudah jelas kalau otsus itu sangat detail dan rigid, tapi mereka terutamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup orang asli Papua. Itu yang memang khususnya untuk yang otsus itu ya, terutama untuk pendidikannya, kesehatannya ya, dan juga untuk pemberdayaan ekonomi dan untuk pengurangan kemiskinan. Jadi memang kita terus ingin bisa memperkuat sinergi APBN APBD ini, dan harapannya kita bisa memonitor sama-sama dengan media, dengan kita semua, apakah dengan adanya penyaluran TKD seperti itu kemiskinan menurun, kualitas pendidikan kita di sini meningkat, misalkan dari kalau bapak-bapak membandingkan dari setiap konferensi persnya apakah meningkat, kesehatannya seperti apa,
ya tadi IPM-nya ya dan sebagainya. Kemudian konektivitas antar wilayah realisasinya apakah semakin dirasakan mudah dari tempat satu ke tempat lainnya dan masyarakat merasa nyaman hidup ada di Papua Barat ini. Jadi memang masih menjadi tulang punggung Pak, tapi untuk selain Daud juga kita usahakan untuk terus bisa berdampak untuk masyarakat. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mungkin Pak Guntur bisa melengkapi yang saya mungkin tidak sampaikan. Oke, yang bea pajak ya, bea cukai. Baik, untuk menjawab pertanyaan terkait ekspor coklat, kenapa bukannya kegiatan ekspor itu tidak tercatat, tapi kegiatan ekspor tersebut tercatat secara nasional. Kenapa secara nasional tercatat sedangkan di wilayah Manokwari tidak tercatat sebagai ekspor? Karena catatan kegiatan ekspor itu didasarkan atas dokumen ekspor. Jadi ketika kantor atau wilayah yang melakukan kegiatan ekspor tersebut menerbitkan sebuah dokumen ekspor, maka kegiatan ekspor tersebut tercatat di kantor atau wilayah yang melakukan kegiatan ekspor walaupun barang tersebut bukan berasal dari wilayah atau kantor tersebut gitu. Jadi untuk kasusnya, untuk kegiatan ekspor coklat yang pada dasarnya bahan bakunya itu berasal dari Manokwari, hal itu tidak tercatat sebagai kegiatan ekspor. Jadi dari pihak perusahaan hanya melakukan kegiatan penjualan saja gitu. Jadi penjualannya itu dilakukan ke Surabaya gitu. Ketika barang itu sudah terkumpul dan sesuai permintaan, maka dilakukan kegiatan ekspor sesuai dengan permintaan atau di negara tujuan, seperti itu Bapak. Bukannya tidak tercatat ya secara daerah. Harusnya kalau barang itu berasal dari Manokwari, harusnya kan Manokwari yang tercatat sebagai ekspor gitu. Tapi berdasarkan secara catatan nasional, kegiatan ekspor itu tercatat apabila terdapat dokumen ekspor yang menyertainya, seperti itu. Tetap tujuannya itu kan selama ini yang dilakukan oleh pihak Cokran itu mereka melakukan penjualan atau dikirim ke Surabaya dulu. Setelah terkumpul baru dilakukan ekspor, seperti itu. Seperti itu. Saya dapat informasi dari pihak Coklat seperti itu. Fasilitas atau pendampingan selain dari bea cukai itu belum maksimal, seperti itu. Jadi mereka masih masih banyak kendala gitu. Jadi selama ini ya kita tetap melakukan pendampingan, tetap didorong ya, walaupun nggak sebanyak seperti yang dilakukan di Surabaya eksportasinya, tapi kita tetap mendorong walaupun berapapun penjualan tiap bulannya itu tetap kalau bisa kita usahakan dilakukan ekspor dengan penerbitan dokumen ekspor dari kantor pelayanan bea cukai Manokwari, seperti itu. Belum. Seperti itu. Secara spesifik tidak ada standar berapa banyaknya, tergantung permintaan dari negara importir ya. Mau berapapun selama perusahaan itu dapat memenuhi tetap tercatat sebagai ekspor, seperti itu. Tapi dilakukan di kantor pelayanan bea cukai yang setempat gitu. Catatan dari perusahaan sudah ada banyak. Jadi mereka itu menganggap kegiatan mereka itu ekspor. Gitu, tapi secara nasional tidak tercatat di kota Manokwari, seperti itu. Jadi dana hasil ekspornya itu dari Manokwari tidak dapat gitu. Masuknya di Surabaya. Gitu. Kan coklat kan termasuk komoditas yang mendapat pihak luar kan. Seperti itu.
Baik, apakah masih ada pertanyaan? Oke, silakan. Terima kasih, ini nampaknya terkait dengan pendapatan ini bisa dibantu oleh teman-teman dari pajak. Silakan Pak Krisna ya untuk bisa menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama adalah faktor yang mendorong peningkatan pendapatan negara, ya Ibu. Mungkin saya menjawab dari sektor penerimaan pajak ya, kan tadi sektor pendapatan ada yang penerimaan dari sektor pajak dan PNBP. Untuk dari sektor pajak sendiri, sebagaimana yang tadi disampaikan, memang kontribusi terbesar tetap di administrasi pemerintahan ya Ibu ya. Berarti ini memang dari peningkatan belanja dari instansi pemerintah. Tadi juga disampaikan bahwa terjadi peningkatan belanja sampai dengan 34% ya dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi itu yang menyumbang penerimaan negara, karena dari belanja negara untuk belanja pegawai akan menyumbang PPh pasal 21, lalu untuk belanja barang akan menyumbang PPN, kemudian PPh potput. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang. Nah, bagaimana strategi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kontribusi dari sektor usaha lainnya? Nah, memang dari proporsi yang kedua itu adalah industri pengolahan. Jadi industri pengolahan sendiri untuk di tahun 2026 ini naik sekitar 150-an persen ya kontribusi rupiahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini juga terdampak dari multiplier efek belanja pemerintah juga, dan juga memang ada proyek baru di Bintuni. Jadi memang ada joint operation di Kabupaten Teluk Bintuni itu untuk penyediaan makan minum dari Genting Oil. Itu yang menyumbang dari sektor penyediaan makan minum. Lalu untuk industri pengolahannya itu dari KONS align dengan impor yang dari bea cukai tadi. Memang di tahun ini PPN impornya cukup besar dan juga PPN dalam negerinya cukup besar. Jadi penerimaan kita bisa tumbuh sampai dengan 70,9%. Lalu langkah-langkah apa yang bisa ditingkatkan? Sementara kita memang kalau proporsi penerimaan itu kita sekarang dibagi menjadi penerimaan yang pembayaran massa, itu biasanya istilahnya penerimaan yang rutin. Lalu ada yang kepatuhan material, itu biasanya yang kita untuk tahun-tahun pajak yang sebelumnya kita gali yang belum tergali, seperti itu. Lalu juga penambahan wajib pajak baru kita lakukan dengan ekstensifikasi, salah satunya adalah dengan melakukan canvassing, kita jalan mencari objek-objek dan subjek-subjek pajak baru yang nanti menjadi tambahan sebagai wajib pajak baru dan diharapkan akan menambah penerimaan. Seperti itu sih Bu kalau dari saya. Jadi memang ada upaya yang ekstensifikasinya ya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ini ya boleh nambahin dikit ya. Jadi memang kalau adanya tadi
pendapatan ya yang meningkat 42% padahal suasana geopolitik sekarang seperti ini ya memang tadi kita masih didukung saya kira karena peningkatan penerimaan PPh dan PPN dan juga perbaikan kepatuhan pajak termasuk karena Cortex ini kan juga sudah mulai terimplementasi dengan baik. Saya kira itu hal yang sangat mendukung terhadap peningkatan pencapaian pajak kita kali ini, termasuk penerimaan ada faktor PNBP ya sangat tinggi juga tadi kalau kita lihat persentasenya ya sampai 72,4%. Saya kira ini didukung karena ada jasa pelabuhan di kita masih banyak, jasa pendidikan ya Unipa dan sebagainya, jasa kesehatan, rumah sakit. Saya kira itu juga sangat mempengaruhi peningkatan penerimaan. Nah kalau strateginya saya kira selain yang disampaikan oleh Pak Krisna tadi, saya kira kita secara bersama-sama dengan pemerintah daerah itu bisa terus memperkuat di sektor-sektor yang lain ya, bukan hanya mengandalkan dari APBN dan APBD enterprise, tapi kita bisa memperkuat seperti sektor pertanian, perikanan, termasuk kelautan. Kan kita udah banyak gunung-gunung, laut-laut, lembah-lembah, nyawit juga kan di sini, artinya kan kayak gitu. Jadi kita punya perikanan yang sangat bagus, komoditas pangan lokal, ya itu saya kira kita bisa memperbaiki itu sebagai rantai pasok nanti bisa meningkatkan pajak kita. Nah yang kedua juga ya, tadi perbaikan infrastruktur yang disampaikan oleh Pak Wan tadi, konektivitas di situ kan jalan Trans Papua mulai dibangun. Saya kira itu nanti pelabuhan-pelabuhan, bandara dan sebagainya kan infrastruktur kita nanti saya kira biaya distribusi juga akan mulai turun. Nanti harapannya di Papua Barat ini bisa mendorong perdagangan, investasi ke sini dan juga pariwisata. Yang enggak kalah pentingnya tentu kita sama-sama ingin mendorong bersama pemerintah daerah untuk investasi dan hilirisasi. Jadi ini nanti bagaimana bahan-bahan mentah di Papua ini bisa diolah gitu ya sehingga nanti bisa menciptakan lapangan kerja, nilai tambah bagi masyarakat dan itu akan meningkatkan juga penerimaan kita ke depan. Tidak kalah pentingnya juga tadi yang disampaikan oleh Pak Guntur terkait dengan UMKM gitu ya dan ekonomi kerakyatan. Kalau nanti semakin banyak pemberdayaan, pembiayaan KUR, UMI dan sebagainya itu di sini, debiturnya makin banyak, saya kira nanti mereka juga akan naik kelas untuk bisa membayar pajak ke kita. Dan saya kira keindahan alam Papua itu juga sektor pariwisata itu bisa terus digali. Saya kira bukan hanya Raja Ampat, ada Triton, ada di Kaimana bagus-bagus ya, itu saya kira juga pariwisata yang sangat bagus termasuk gimana kita bisa meningkatkan kualitas SDM kita. Kemarin bersama dengan BPD Sawit ya, misalnya kita memberikan beasiswa kepada masyarakat Papua untuk bisa sekolah kemudian pulang nanti bisa memajukan sawit di Papua, termasuk LPDP di sini juga ada beasiswa kepada masyarakat Papua. Nah nanti harapannya bisa meningkatkan kemampuan untuk bisa berproduksi ke depan. Saya kira itu hal yang bisa kita sama-sama lakukan untuk terus meningkatkan pendapatan dalam gejolak global yang dinamis seperti sekarang. Gitu, Bu. Terima kasih. Apakah ada lagi? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, kontribusinya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim perwakilan Kementerian Keuangan, baik dari perbendaraan, pajak, dan juga bea cukai, dan juga seluruh Sobat Kitongpu APBN yang hari ini menyimak dari awal sampai akhir. Akhir kata, saya akhiri sampai sekian, mudah-mudahan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya secara terus-menerus akan terus jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sambil
sebelum kita ambil foto bersama, mungkin kita bisa yel-yel Kemenkeu 1, Kemenkeu terpercaya, Papua Bangkit Indonesia Maju, kita berdiri, setelah itu kita foto bersama sendiri dan kemudian bersama tim media. Oke. Kemenkeu 1, Kemenkeu terpercaya. Papua Bangkit Indonesia Maju. Terima kasih.